Terus juga mungkin salah satu HP kedua yang masuk di Indonesia pakai Dimensity 8050. Desainnya, namanya ini desainnya udah gaming banget, aksennya ala-ala cyberpunk gitu ya. Mungkin kita nyobanya nggak lama-lama ya, kita nyoba Kita- settingannya bisa sampai rata kanan semua nggak? Karena menurut gue sih pasti nanti pengaruh juga sama baterai ya. Dari segi gaming udah pas banget emang HP gaming ini ya. Ya berarti sebetulnya HP gaming HP ya. gaming betul, benar-benar HP gaming. Halo sob, gue Hamzah. Bersama gue kali ini ada Yeski. Halo. Jadi kita akan ngobrol tentang produk teknologi bernama Infinix GT10. Jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang produk ini, gue kasih sedikit pengantar lah terkait konten yang satu ini. Jadi konten yang satu ini adalah konten baru kita. Kita nyebut konten ini ada di dalam playlist In-Car Review. Jadi di konten ini nanti gue akan ngobrol banyak dengan nggak hanya reviewer internal, tapi juga reviewer eksternal. Selain itu juga gue akan ngobrol dengan pelaku-pelaku industri, either personalnya atau teknologi yang terkait atau yang diurusi sama orang-orang pelaku industri ini gitu. Jadi di konten pertama gue akan ngobrol bareng Yeski. Kita ngobrolin GT10 dan di belakang ada teman kita yang selalu setia mengikuti, Rama, video editor kita. Muncul Ram di frame. Ya, oke, siap. Sip. Gimana Yes? Apa yang kita obrolin sekarang? Sekarang di tangan kita udah ada Infinix GT10 Pro. Yang mana HP ini nih jadi HP gaming pertama dari Infinix, Mbak. Ya. Terus menariknya HP lagi gaming ya? dia brandingnya udah gaming. Mungkin teman-teman lihat aksennya udah oren-oren gini. Selain HP gaming pertama Infinix juga, HP ini langsung dibawa ke Indonesia, yang mana perdana banget. Oke. Nah, Mungkin langsung aja Yes, kita ke USB-nya. nah mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya, ada beberapa poin unique selling pointnya atau fitur-fitur unggulan dari Infinix GT10 Pro. Kita coba sambil baca ya. Misalkan di sini ada chipsetnya aja nih. Oh, sebelumnya di atas Infinix GT10 Pro. MediaTek Dimensity 8050 nih Pak, dia pakai chipsetnya. Ini udah teknologi 6 nanometer, terus gaming 5G prosesor. Yang mana ini nandain HP-nya udah pakai teknologi 5G. Terus juga di sini dia pakai nulisnya sih up to 16 GB extended RAM. Yang mana Extended ya. bukan 16 GB secara harfiah sebenarnya. Ini kan ada 8 GB RAM fisik tambah RAM virtual 8 gitu. Kalau di total ya jadi 16 gitu. Terus juga dia pakai layar AMOLED 120 Hz 10 bit Full HD plus. Terus lagi dia pakai display fingerprint. Di sini ada ultra graphic. In display ya. Iya, ya. Jadi fingerprintnya udah nggak di Oke. pinggir power button. Terus juga dia pakai ultra graphic port engine, all sensor game engine. Nah, yang menariknya lagi nih Pak, biasanya kita tahu lah HP-HP buatan China itu kan banyak bloatware ya. Nah, di sini dia ngeklaim kalau HP ini clean and pure OS with no bloatware. Ya, nanti kita bicara lebih lanjut terkait dengan itu ya. Jadi Ya. ketika dia clean, artinya seperti kita tahu ya, HP 4G ke atas itu kan TKDN harus minimum 40% ya. Jadi banyak vendor, makanya vendor-vendor tuh menanamkan software karena itu paling gampang untuk dapetin komponen TKDN. Nah, kita lihat nanti komponen TKDN 40% itu dapat dari mana? Apakah cuma dari kardusnya? Apakah charger diproduksi di Indonesia dan seterusnya? Nanti kita akan tanyain lagi ke teman-teman di Infinix ya, gimana mereka comply dengan TKDN. Nah, itu harga berapa guys? Harganya tuh 3,499, 3,5 juta ya. 3,5 juta. Di 3,5 juta berarti dia compete langsung dengan Poco ya, X5 Poco X5 Pro ya. Iya, terus ada iQ Z7X juga. Oke. Terus ada Realme 11. Tadi prosesor apa? Dia prosesornya Dimensity 8050. 8050 di atas kertas itu kalau kita lihat dari history ya, 8050 itu rata-rata 600 ribuan ya. Kalau 6 juta. benchmark. Benchmark ya 600 Benchmark ribuan. 600 ribuan. Terus berarti Poco
X5 Pro itu setahu gue Snapdragon 778 G. benchmark 500 ribu, berarti memang sekelas ya. Harganya mungkin lebih mahal Poco sedikit ya. Iya, di 3,8 nih. Iya, lebih mahal Poco sedikit. Terus juga mungkin salah satu HP kedua yang masuk di Indonesia pakai Dimensity 8050. Karena kemarin tuh Dimensity 8050 tuh ada di HP 6 jutaan, Mbak. Di Tecno Camon 20 Premier 5G. Oh iya, seingat gue jangan kan nih 8050 ya. 7050 Dimensity 7050 aja dipakai di Realme 11 Pro ya. Sama 11 Pro Plus 11 Pro Plus ya. Yang harganya itu tembus hampir 7 juta. Iya, lebih segitu. Berarti ini memang agak ini ya, agak value banget ya istilahnya. Price to performance. Nah, nanti kita lihat lagi ya gimana sih sebenarnya. Nah, disclaimer sedikit karena kan kita lagi di luar gitu. Jadi HP-nya tadi udah kita install beberapa aplikasi gitu. Kita langsung buka aja nih. Nah, kita ngetesnya memang nggak seperti ngetes di lab ya. Artinya ada beberapa kita ngetes yang kira-kira yang esensial. Apa sih yang kita tes nanti di kali ini kita ngetes displaynya. Paling nggak kita coba ngelihat in real life AMOLED-nya ini viewing angle-nya bagus nggak sih? Ya, pakai gitu yang pertama. Itu yang paling gampang lah. Kita juga akan mengungkap beberapa spek di atas kertas terkait dengan display misalnya. Terus kita lihat connectivity misalnya. Connectivity-nya dia seperti apa sih? Seberapa lengkap gitu. Tapi sekarang kita nggak ada di daerah 5G, jadi kita nggak ngetes 5G-nya ya. Terus apa lagi yang kita tes ya? Game ya? Game juga nanti bakal coba juga sedikit-sedikit tipis-tipis. Benchmarking juga. Benchmarking, foto pasti. Foto udah pasti. Foto audio video deh. Nanti kita dengerin videonya. Audionya gimana kalau bisa audio. Tapi kayaknya buat biar lebih cepat dikit kita langsung coba ya, bongkar dikit nih. Bongkar, yes. Kita bongkar. Apa sih yang didapat pembeli pada saat kali apakah pertama? Ada chargernya? Iya. Coba kita buka. Nah, ini dia. Nah, ini di unitnya langsung aja kita ditampilin sama si Infinix GT10 Pro-nya nih. Kita bisa lihat dibungkus ya. Nah, ini unitnya. Di dalam paket pembelian kita bongkar dikit. Ada biasa kartu garansi dan terkait, tapi kita mau lihat dulu kali sedikit ya. HP ini diproduksinya di mana ya? HP ini diproduksinya di PT Harus di Indonesia sih. Di Banten, Tangerang ya. Produksinya di Indonesia jadi. Ini biasa assembling ya Pak. Part-partnya masih dari luar ya. Buku petunjuk, kartu garansi. Oh, tapi ini tulisnya kartu garansi CalCare Exclusive Center. Ini ada apa nih? Biasanya sih kita dapat stiker lah ya. Standar lah. Stiker. Terus stiker teman-teman mau tempel stiker. Ada case, soft case. Nah, tapi ini ada satu lagi nih, apa nih? Ini kita dapat tempered glass. Nah, ini naga-naganya layarnya nggak pakai corning. Aura-auranya berarti dikasih tempered glass sama dia. Untuk perlindungan tambahan. Double nih perlindungannya. Nah, karena ini HP gaming, aksennya juga dikasih di kabel charger. Kabel chargernya nih bentuknya L. Gonjreng ya. Gonjreng juga ya udah. Selain, tapi mungkin nih yang salah satu yang kita kasih poin plus ya. Bentuknya L. Bentuknya L di dia. ujungnya. Mana itu bisa bikin lebih ini paling nggak bisa main sambil. Ini chargernya sih ditulis di sini, teman-teman bisa lihat, dibuat di Tiongkok bukan di Indonesia ya. Chargernya 45 watt ya. Ada charger impor. Chargernya 45 watt. Langsung aja kali kita coba nih. HP-nya langsung kita nyalain. Oke. Ini kita nyalain Infinix. Nah, tadi juga mungkin kelewat sedikit. Dia nih sebutnya Cyber Mecha Design ya. Yang mana nih desainnya udah gaming banget, aksennya ala-ala cyberpunk gitu ya. Sekarang lihat. Nah, di sini ada pulau kamera islandnya cukup gede di sini, sesuai sama di softcase tadi. Terus juga ada LED flash. Di sini tuh ada
LED kayak notifikasi gitu di bagian belakangnya, tapi nggak RGB ya. Ini HP gaming kayak RGB, dia warna kabelnya kabel lagi, lampu putih biasa gitu. Nah ini HP-nya udah nyala. Kita coba dulu brightness-nya kali ya. Di speaker ada berapa ya? Speakernya dia stereo, mana ada 2 ya. Di harga 3,5 jutaan udah dapet speaker stereo, in display fingerprint. Ya cukup oke ya. Merusak pasar lah ya. Merusak pasar ya. Dia Terlalu bersaing. over menurut gue Terlalu over. fiturnya. Bersaing. Fiturnya terlalu berlebih. Makanya ada sebutan sekarang tuh King Phoenix. Tapi ini tuh HP-nya kita kemarin pakai udah dapat berapa kali update software juga kan. Kemarin tuh baru banget kemarin dapat. Itu tuh ada fitur baru sedikit aja, kayak ala-ala apa sih namanya itu yang di iPhone tuh Pak? Dynamic Island gitu. Oh. Walaupun bukan Dynamic Island ya, jadi Iya ya Realme udah kayak dulu ya. dia kalau Realme salah di kayak gitu ya. Champion ya. Seri C ya. Heeh. Kayak kalau dicolok ya udah nih di sininya ada tampilan itunya ya. Nah, Tapi ini nggak buat terlalu esensial lah ya. minor sih sebetulnya, gimmick aja, fitur gimmick. Nah ini kita coba, ini kan lagi panas terik nih, ini kondisi brightness-nya kita fullin coba. Sorry, kita ngomongin display berarti ya. Oh ya, Resolusinya berapa deh? resolusinya di Full HD Plus di 1080 1080 kali sekian ya? 2400 di sini. Oke. 1080 kali 2400 pixel. Nah ini Screen to body rasionya? screen to body rasionya tuh kemarin tuh 87%. 87%. Iya seharusnya sih. Dia punya layar 6,7 berarti ya. Ya. Oke. Nah ini kita kalau dari sini kan udah gue setting auto terus full ya, bisa dilihat. Ya mungkin yang perlu jadi diketahui terkait dengan display ya, kalau menurut gue ya, yang paling esensial adalah penggunaan layar OLED sih. AMOLED ya. Iya, AMOLED. OLED. Jadi dia nyebut dirinya HP gaming. Ketika dia pakai layar AMOLED, menurut gue itu cukup apa ya? Cukup berpengaruh lah supaya kita bisa menikmati visualnya secara lebih optimal. 120 Hz nggak? 120 Hz Frame rate, teman-teman oke. bisa lihat. Ini kondisinya kita udah fullin. Nah dari sini sih viewing angle-nya dari samping gini nih masih cukup kelihatan gitu ya, mungkin bisa dilihat. Nah screen refresh-nya tuh sampai 120 Hz, yang teman-teman bisa lihat juga di sini. Nah di sini bisa 90 Hz, bisa 60 Hz, sama Dia adaptif nggak? adaptif juga. Itu udah Oke. bagus juga, udah ada adaptif ya. Ini kita coba langsung ke paling fullnya aja di 120 Hz Brightness-nya. brightness. Coba brightness-nya, karena kita dibuat trik, Ini udah full sini. udah full. Kita matiin kali adaptifnya, kita fullin, ini udah posisi full. Nah, kita ya Masih oke ya? masih cukup kelihatan. Iya, lu in frame, out frame loh. Nggak Di situ orang nggak kelihatan. Out Ini frame. di Iya. cukup terang ya. Oke. Kita masuk connectivity. Connectivity-nya ada apa? 5G ada nggak? 5G-nya tadi kan sebutin udah ada, tapi kita coba lihat di pengaturan ya. Ada ya, 5G ada. Network setting, Wi-Fi direct, Wi-Fi ada. direct ada. Apalagi yang Bluetooth esensial di juga ada. connectivity, Bluetooth udah pasti lah. Nah, Terus kemarin kan kita kan buat copy data coba pakai USB. Kita Iya. nggak bawa flash disk-nya. USB Nah, undergo bisa. Kemarin Itu coba banyak yang ngilangin tuh USB undergo tuh. kemarin coba colokin flash disk ke sini, sayangnya nggak kedetek ya. Oh gitu. Jadi Nggak kritik atau minta di format? kemarin coba nggak kedetek, tapi pas di setting lagi dia minta format filenya. Oh iya, artinya ke detect itu cuma formatnya aja yang harus kita reformat ya. Entah itu NTFS atau FAT32 ya. Oke. Terus ada WiFi direct juga, jadi ya udah gampang buat file-file kirim data, nggak perlu pakai Bluetooth terlalu lama kan ya. Berarti di connectivity no issue lah ya. Mungkin kita mau coba jaringan kali ya. Ini kan jaringannya 4G plus kali. Kita coba speed test kali Pak. Kalau boleh lah. Disclaimer mungkin nih. Kita lagi ada di Sumarekon. Jadi di Sumarekon Bekasi. Ya kebetulan di sini nggak ada 5G, jadi kita nggak bisa ngetes 5G-nya. Next, kalau kita usahakan deh. Kalau kita ngetes HP 5G, kita akan datang ke tempat-tempat area-area yang udah tercover 5G. Nah kan biasanya HP gaming juga butuh Iya, konektivitas betul. tinggi. Iya, walaupun memang nggak bisa digunain juga. Gitu. Ini sampai di
7 megabit per second sih. Pingnya 176 ya. Mendukung sampai Ya tergantung jaringan yang kita gunakan juga ya. Nah, kayaknya kita lanjut ke bagian yang paling HP ini banget nih. HP ini kan tadi kita sebut gaming ya. Karena ini HP gaming. HP gaming ini kita udah coba pakai Antutu nih. Nah, sebelumnya kan belum ada update software. Nah, pas setelah ada update software, itu skornya lebih dari 600.000 alias bisa kalian lihat sendiri, tembus di 700.000. 704.447. Oke lah, 3,5 juta, 700.000. 700.000 itu bisa ditemuin di HP kisaran harga 700.000 sih oke lah. 5 jutaan ke atas ya. Ya mungkin ya kembali lagi nanti daily use-nya kayak gimana ya. Kalau gamingnya seharusnya kalau di atas kertas gaming nggak masalah juga ya. Lu mau ngomongin Genshin Impact, apa yang berat-berat lagi, apa yang berat game? Mungkin PUBG settingannya sampai di mana? Ya Genshin sih sebenarnya. cobain. Coba kita coba. Mungkin kita nyobanya nggak lama-lama ya. Kita nyoba Sekilas. settingannya bisa sampai rata kanan semua nggak? Karena menurut gue sih pasti nanti ngaruh juga sama baterai ya. Nah, ini kondisi baterai di 85%. Kita coba main beberapa menit, kurangnya berapa tuh? Maka dia coba Panas enggaknya, nanti ada throttling mungkin. Ada satu yang belum lo sebutin ya. apa? Kalau gue baca di ini, dia itu punya yang apa namanya, fitur apa yang langsung dari charge tanpa lewat baterai itu, bypass charging ya. Nah, itu penting juga sebenarnya buat gamer tuh. Nah, supaya nggak panas juga ini tuh baterai. fitur bypass charging tuh sebenarnya ada. Jadi kalian tuh tinggal arahin kan layar ke kiri, buka gaming mode ininya. Nah, di sini kita coba settingannya performance ya. Nah, geser ke bawah, di sini ada bypass charging. Jadi fitur bypass charging ada nih. Oke. Selama gue pakai kemarin. Ngaruh nggak? Ngaruh sih. Nggak Ya? turun baterainya, terus juga nggak terlalu panas banget itu, nolong. Tapi tetap panas. Nggak. Lu udah compare belum? Pakai bypass charging Sama lu nyalain sama nggak pakai? kemarin pas pakai Lebih panas mana? lebih panas pas nggak pakai malah. Ya, oh iya, memang. Oh, lebih panas nggak pakai bypass charging. Iya. Lebih panas atau lebih nggak panas? Kemarin tuh pas kita udah coba juga gaming test ya, dari Telset mungkin bakal naik juga videonya. Itu tuh paling tinggi di sekitaran, emang cukup tinggi ya pas main Genshin tuh, tembus di 42 kalau nggak salah atau 43, tapi nggak nyampe 45 ya. Itu pas kita tembak termometer. Cuma kalau pas di tangan tuh terasanya anget-anget kuku lah gitu, Pak. Nah, itu Dalam langsung kondisi bypass charging. tapi kalau misalnya nggak pakai, nggak dicas, masih pakai cukup, baterai biasa, masih cukup hangat, tapi bukan yang separah tadi ya. Kalau di tangan selama pakai tuh buat sering main Mobile Legends lah gitu, sekitar 1 jam anget-anget tipis lah. Oh, berarti lebih apa namanya, lebih dingin tanpa dicas ya, langsung ya. Iya. Coba. Kalau misalnya dicas tapi bypass chargingnya dimatiin, udah coba belum? Wah, dicas tapi belum coba. Belum coba. Ya walaupun logiknya pasti lebih panas lagi. Dicas kok. Ibaratnya sambil dicas baterai sambil dicas baterai nyala, di push main yang berat-berat, logikanya memang lebih panas. Nah, ini udah masuk di Genshin Impact. Kita langsung coba di pengaturan grafis. Ini udah di overclock ya, current performance load high. Pokoknya rata kanan di 60 fps. Nah, ini posisinya di kota nih. Mana ini banyak banget bangunan-bangunan. Pada saat ngedes ada stuttering sedikit ya. Kalau kita coba misalkan masih cukup ngebut buat HP seharga segini tuh, buat main Genshin Impact di ratingan rata kanan dengan kualitas kayak gini masih terbilang bagus ya. Ini pentingnya layar AMOLED juga nih. Gambarnya Gila di bawah. Ini di dalam. Ini kebetulan kita siang-siang ngambil syutingnya nih. Kita siang-siang jam 12 siang. Jadi matahari kayak di atas kepala nih. Dynamic range dari layarnya juga oke ya, maksudnya detail-detail di background belakang sini masih kelihatan jelas ya.
Tapi layarnya sih oke lah nih. Ini Sampai viewing 3,5 juta loh. Viewing angle-nya dari sana. Aman bro. Mungkin teman-teman mau lihat kali ya. Ini kita bener main. Aman bro. Ini oke. Aman bro ini. Mungkin kalau mau ini agak ngadet-ngadet dikit ya, masih wajar lah, batas wajar ya, karena ini bukan yang powerful banget. Tapi kalau dibilang enak nyaman sih ya buat main game-game kayak gini nih. Beda banget feel-nya sama sebelum kita update kemarin. Berarti tuh ada update ngaruh ya? OS ya. Kemarin tuh Berarti ngaruh sempat ya update update-nya? OS, emang pas main Genshin Impact tuh agak-agak ngadet lah dikit gitu. Ada stutteringnya banyak kalau di settingan yang rata kanan gini ya. Tapi mungkin kita coba ya, PUBG-nya udah install PUBG, kita coba geser ke game PUBG Mobile. Sebenarnya di segmen sekarang juga Pak, buat HP-HP gaming tuh nggak terlalu banyak yang di bawah tuh ya. Maksudnya HP gaming dalam artian betul-betul gaming dari segi desain, terus juga banyak-banyak fiturnya. Ya walaupun sebenarnya penyebutan HP gaming sendiri ya itu kan lebih ke apa ya, marketing Ya marketing, ini ya, bukan gimmick marketing. gimmick marketing, Gimmick marketing walaupun ya tentu ada yang di beberapa yang disiapkan karena rata-rata sekarang misalnya HP yang nggak disebut HP gaming aja dia punya apa namanya, Spek yang selain spek yang mendukung, dia juga punya apa namanya fitur yang Fitur. memang untuk gaming gitu ya. Beberapa fitur yang didedikasikan khusus untuk gaming, tapi dia nggak nyebutnya HP gaming. Banyak lah HP model kayak Realme, Oppo, Vivo, kan rata-rata punya tuh. Poco bahkan Poco gitu ya. Poco F5. Tapi ya salah satu yang kita patut apresiasi adalah dengan ya walaupun misalnya HP lain juga kurang lebih memiliki fitur yang mirip-mirip, paling enggak dia mengcustomize desainnya supaya memang terlihat seperti HP gaming ya, HP gaming. Gitu. Memang nggak se ekstrim ROG atau apa ya, tapi paling enggak look and feel-nya Gaming. Gaming lah. Biasanya tipis, terus ini cuma paling ini kelemahannya seperti biasa ya, material Plastik belakang ya? plastik. Ya material plastik semua. Ya. Ini tuh masih nempel sidik jari ya. Kalau dibikin dari kaca sih dijual 3,5 ya agak Pusing juga. agak ini juga ya, agak ngerusak, bukan pasar tuh, itu ngerusak mata pencarian. Oke, lanjut. Tapi mungkin kalau dipakai ini kita langsung di tutorial aja nih buat main PUBG. Ini sekaligus kita coba juga gyronya. Nah, hidupnya bro. Gyronya hardware ya. Nah, tuh langsung lah. Mungkin teman-teman lihat nih gerakan kirinya yang ikut 12 meter. Ini kita coba tutorial. Coba volumenya diatur maksimal coba bro. Sekalian kita mendengar kualitas audionya. Pick up the scope. Wah, suaranya menggelegar juga ya. Ini kondisinya full, terus juga nggak ada distorsi, maksudnya distort tuh sember ya. Terakhir banyak treble-nya sih bro. Iya, Agak tapi mungkin suara tembakan ya. Nanti kita dengerin suara video deh. buat main PUBG ya. Kita dengerin, kita puterin video kali ya untuk tes audio videonya. Sights to Nah, help buat you main aim. PUBG oke, bagus juga, gyronya aktif ya. Nah, kita coba kali putar video ya. Berarti kalau untuk gaming, Overall, basically emang betul. ya paling enggak dia cukup memadai lah ya. Jadi ketika dia menyebut dirinya HP gaming, ya kita bisa bilang ya ini HP yang cocok untuk main game lah, karena enak. Pertama, lu main game berat seperti anggaplah Genshin Impact sekalipun bisa, dan masuk ke nggak hanya sekedar bisa ya, tapi di bawah, di atas standar lah ya, karena kita bisa set di rata kanan semua. Berkat ada update software, Terus main kayak PUBG, ada gyro. ada gyronya, jadi paling enggak controllingnya jadi lebih mudah gitu. Jadi HP gaming kita nyatakan lulus lah ya, lulus
disebut sebagai HP gaming. Bukan yang hardcore gaming memang, tapi paling nggak lulus untuk disebut HP gaming lah. Ini kita mau coba ya putar video nih, video 4K dari YouTube ya. Ini settingannya HDR-nya kebuka nih. Di 2160p. Tandanya tuh udah 4K ya, video 4K. Settingannya juga udah terbuka sampai 4K nih. Nah, videonya kurang terang ya, kita cari video yang terang kali ya. Gak apa-apa, itu aja. Pengen lihat dynamic warnanya. Ini kan film ini cukup nampilin warnanya banyak variasinya. Kalau kita lihat di bawah sinar matahari, Ini warnanya emang vibrant banget ya. Dia Buffering kalau ini masalah jaringan ya. Karena kita pakai ini Masih pakai 4G, resolusi paling tinggi 4K. Nah, ada juga yang menurut gua oke, balance ya antara kanan dan kirinya. Suaranya ya. Kadang tuh ada yang suaranya kamera yang bawahnya aja yang kenceng, yang atasnya nggak kenceng kayak gitu. Itu agak bete juga sih, kayak ngapain pakai dua Oke speaker sih. gitu. Ini oke sih suara. Mungkin kita mau Audio coba. video oke lah. Audio video udah oke. Ya, selain karena layarnya AMOLED, suaranya menurut gue sih pertama secara power itu cukup kenceng lah ya. Cukup kenceng. Yang kedua ibaratnya nggak receh-receh banget kualitas suaranya ya. Memang nggak maksimum, tapi nggak terlalu tidak menyakiti telinga lah. Oke lah. Kita coba sekarang Kamera bro. Nah, ini di kamera tuh ada AI cam ya. Kan teman-teman bisa lihat di sini ada AI cam. Nah, kita coba foto dulu. Ya kita selfie, bareng-bareng kita selfie. 1, 2, 3. Ini nggak membahayakan jalan bisa-bisa. Nah, kalau warnanya sih dibilang akurat sih, agak kurang akurat sih ya. Kayak warna kulit kita jadi kuning banget ya. Ya ini relatif ya, karena kita ada sekarang trik banget. Ini sekarang trik banget, kita coba yang trik banget. Oke. Setidaknya kalau warna, udahlah kalau cahayanya terang, oke kameranya. Masalahnya gini, kalau kita ngetes kualitas kamera hasil jepretan di layar AMOLED semuanya jadi kelihatan bagus. Kan kita Terutama untuk video nih perekaman sampai resolusi 2K 30 fps. Mungkin teman-teman langsung kita pindahin kali ya ke ini kamera depan. Kamera depan yang kita coba nih. Ini kamera depannya udah 2K 30 fps. Oke lah, tapi nggak ada stabilisasi ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ini berasa banget goyangnya. Kita juga di mobil. Coba sekarang ambil footage kamera belakang. Kita coba langsung kamera belakangnya. Kita masuk ke ini. Sekalian nanti kita ngetes kualitas pada saat di layar yang kurang di kondisi yang kurang terang. Kita masuk ke basement. Oke. Nah, ini videonya tuh sampai 4K 30 fps. Kita coba aja nih videonya 4K 30 fps gimana ya. Sekalian sekarang kita coba masuk ke ini kondisi terang ya. Kita masuk ke basement. Kita lihat bagaimana sensornya bisa beradaptasi dari terang ke gelap dan seberapa mampu sensornya menyerap cahaya di kondisi yang minim. Ini masuk ke basement nih. Udah cukup. Ya, ini udah masuk low light sini. Coba Pun ada bantuan sini. Silakan masuk. Coba kalau lo rekamnya ke belakang bro, ke gue atau ke Rama di kondisi yang kurang cahaya. Kebetulan ininya kameranya juga udah mati, kita langsung pindah ke video ya. Mungkin noise-nya tuh masih berasa banget kalau misalnya gelap ini ya. Kan kayak di mukanya Pak Hamzah itu udah noisy gitu kan. Nah, ini sangat terang. Kameranya bisa dibilang nggak yang jelek-jelek banget, nggak yang bagus-bagus banget sih ini. Kalau menurut gua pas gitu ya. Meskipun ini HP bukan HP buat fotografi. Terus lagi ini udah resolusi
4K 30 fps di harga 3,5 jutaan. Oke, sekarang kita mau lanjut dulu ngambil footage beberapa kamera. Jadi kita singgah dulu nih sob. Sekalian nanti kita setting kamera utamanya lagi untuk supaya lebih jelas gitu ya. Kita singgah dulu, kita ambil beberapa footage untuk kamera, sekalian nguji kameranya di low light, di kondisi yang cukup cahaya. Kita tes, nanti kita balik lagi sob. Oke, sekarang kita mau coba tes kamera lagi nih, kondisinya di outdoor, di resolusi 4K 30 fps. Nah, ini kan lagi terang banget nih. Yang mana biasanya dari sini tuh dynamic range-nya ketara banget. Nah, tapi kita mau coba foto videoin air mancur yang ada di sini. Mungkin teman-teman bisa lihat, ini emang nggak sesmooth itu. Mancurnya juga sangat jarang. Kalau dari warna si misalnya kayak gini bokehnya dapet sih. Tapi warnanya emang vibrant banget ya, karena ini kan pakai AMOLED. Layarnya juga ngaruh. Kita coba zoom kali ya. Nah, misalkan kayak dari sini, di situ ada tulisan parkir loading. Aduh, ini udah sampai kita zoom 10 kali, detailnya emang nggak dapet ya. Oke, ini kondisi 1 kali. Nah, kalau buat dynamic range-nya, nangkep detail di objek yang jauh ini, detailnya masih kelihatan. Misalkan kayak yang di sini-sini nih, nggak hilang ya, pohonnya tuh sama matahari gitu. Biasanya kan, Oke, kita coba zoom lagi nih. Ya, masih kurang detail emang nangkep ininya. Sekarang gue mau coba hasil fotonya ya, di kondisi cukup cahaya. Ini kondisi zoom, kita coba kamera zoom 2 kalinya ya. Nah, kalau buat zoom 2 kalinya sih, ini bisa nangkep detail tulisannya. Misalkan kayak contohnya titik kumpul ini masih kebaca ya, dibandingin yang tadi kita zoom terlalu jauh banget. Nah, ini masih bisa nangkep detail yang jelas dengan background yang bokeh ya, kayak agak ala-ala potret gitu. Oke, sekarang kita mau coba foto yang di indoor ya. Nah, ini foto yang di indoor. Kita coba di resolusi 108 megapiksel. Nah, untuk hasil fotonya 108 megapiksel ini ya, memang ada sedikit processing buat gambarnya supaya dia software bekerja. Kalau 108 megapiksel ini di zoom, ya hasilnya kalau tulisannya gede kayak tulisan Raja Soto, terus nasi pecel ini, itu masih kelihatan cukup jelas. Buat dynamic range yang jauh-jauh ini, foto box Korea ini, tulisan kiri atas itu masih cukup kelihatan. Coba kita cari lagi objek lainnya. Kan kita mau coba foto ini, foto toko. Emang sih ini yang di kiri ini tulisan H&M-nya emang harusnya kan lampu warna merah. Dia tuh masih ada flare ya. Sebenarnya detailnya, bukan detail, akurasi warnanya tuh agak kurang dapat pada saat warna yang lampu yang over ya. Coba kita foto lagi, misalkan dari sini. Nah, pas foto kayak gini, buat warna-warna yang lampunya ngejreng itu, akurasi warnanya nggak dapet ya, terlalu over. Warna si merahnya jadi terlalu ke putih. Sekarang kita coba video ya, sampel video ini sambil jalan kaki lagi. Kondisinya indoor, handheld, tanpa ada aksesoris tambahan. Ini detailnya lagi-lagi di sini, teman-teman bisa lihat tulisannya tuh overexposure juga buat objek-objek yang cukup terang emang ya. Misalkan kita coba sambil naik lift nih. Nah, ini dia sampelnya. Lagi-lagi kita coba sub. Kalau nangkep lampu yang nggak terlalu terang sih cukup ini ya, cukup nggak terlalu parah gitu. Ini sampel videonya ya.
gue rasa sih ini kesimpulannya kalau buat kamera depan, kamera belakang, hasilnya masih bisa diandelin sih buat fotografi. Cuma emang perlu penyesuaian aja. Kan kayak gini kalian agak goyang kan, mungkin butuh aksesoris tambahan. Kita coba lagi langsung kamera depan ya, selfie gimana? Cek. Oke, ini kamera depan di resolusi 2K 30 fps. Kalau buat di wajah detailnya masih cukup kelihatan, kayak pori-pori di wajah gue kelihatan jelas banget. Nah ini gue sambil jalan, rambut yang berantakan ini detailnya dapet, ini nggak terlalu mesti ngilang. Tapi kayak gue ngerasa ini viewing angle POV-nya ya itu cukup ketarnya jelas ya. Nah ini kalah nih dynamic range nih di kiri sini nih. Nah oke. Kalau tingkat akurasi warna, karena ini layar AMOLED emang agak sulit sih jelasinnya ya. Cuma di viewfinder jelas banget kalau ini goyang banget tuh. Karena gue juga sambil jalan. Oke, ini buat hasil video di resolusi 2K 30 fps kamera depannya. Ini sampel foto selfie-nya nih. Terus muka gue detailnya masih dapat, cuma kita bisa lihat kalau di sini di bagian belakang tuh dynamic range-nya kurang dapat nangkep detail-detail di background ya, seperti itu. Nah, ini foto portrait. Nah, kalau dari foto portrait kelihatan banget ini AI-nya bekerja ya, kurang lebih. Tapi agak sedikit cukup. Ini kayak background belakangnya oke lah, so-so ya, pas lah. Bahkan kuping gue masih bisa dideteksi nggak dibikin blur ya, walaupun rambut atas agak sedikit-sedikit blurry seperti itu. Pas lah ya buat foto portraitnya. Oke, tadi kita udah melakukan pengujian kamera di mall ya. Kita juga sempat masuk basement untuk menguji kondisi low light. Meskipun kondisi low light juga berpengaruh pada kamera utama kita. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulan atau paling enggak beberapa kesimpulan ya, final word lah ya untuk produk ini ya. Menurut gimana? Tapi sebelum ke kesimpulan mungkin ada yang kelewat kali tadi. Apa tuh? Masalah clean OS-nya nih. Oke, clean OS gimana? Pas saat dibuka HP ini emang pertama kali dibuka emang nggak banyak aplikasi, bahkan cenderung nggak ada, emang nggak ada aplikasi. Mungkin ada aplikasi bawaan kayak CarCare tuh sama etalase apps itu bawaan dari Indonesia sih. Oke. CarCare tuh buat garansinya kan. Oke. Etalase apps itu ibarat kayak mungkin Samsung punya Galaxy Store, Mi juga punya Mi Apps dan lain-lain seperti itu. Bisa dibilang emang betul ini pure OS. Terus lagi ini OS-nya tuh pakai nama XOS 4GT. Nah, teman-teman Berarti di customize juga sama mereka ya? Iya, dikustomisasi khusus buat gaming. Oke, apa kira-kira menurut lo? Tadi kan kita udah nyebutin USB nih. Iya. Di awal tuh yang ada di kotak. Iya. Iya. Sekarang USB yang menurut lo bisa yang versi kita lah. Iya. USB versi kita apa dari ini di handphone-nya? Dari segi gaming udah pas banget emang HP gaming ini. Ya berarti sebut aja HP gaming HP ya. gaming betul, benar-benar HP gaming. Kita udah coba tadi buat main game, hasilnya bisa menjalankan Genshin Impact di resolusi rata kanan dengan baik. Terus juga kita coba buat main game kompetitif kayak PUBG yang butuh hardware tambahan kayak gyro itu, dia punya gyro hardware, mana itu mendukung. Seperti itu. Terus ada fitur-fitur tambahan kayak bypass charging, performance mode itu. Mungkin perlu masukan sedikit mungkin buat Infinix ya. Di fitur gaming mode-nya tuh kurang dinampilin FPS sama indikator suhu aja, Pak. Dia nggak ada bawaan kayak gitu. Nah, terus juga tadi mungkin kita udah lihat layarnya kualitasnya bagus ya, karena dia viewing angle-nya Ya artinya layar AMOLED yang dengan layar dengan kualitas AMOLED-nya ini, ya, jadi layar AMOLED ini sangat berpengaruh untuk gaming. Jadi ibaratnya supporting sistemnya gaming, HP gaming lah ya. Jadi dengan layar bagus, main gamenya jadi enak. refresh rate tinggi, Refresh rate-nya 120 Hz, standar HP gaming gitu ya. Terus dia punya performance, tadi kita udah uji benchmark.
8050 menghasilkan underscore sekian 704.000. Oke, terus apa lagi? Nah, terus juga layar AMOLED-nya dimaksimalin lagi sama in-display fingerprint ya. Oke. Dia nggak dimangkas itu. Mungkin ya emang ini kameranya bukan yang paling bagus ya. Terasa oke aja sih, pas-pas Oke banget aja. gitu. Karena emang bukan fokusnya di kamera ya. Ya, nanti spek kameranya detailnya kita taruh di bawah ya. Spek kamera lensa 1, lensa 2, lensa 3-nya. Walaupun, kamera itu ditulis 108 megapiksel gitu. Jadi kalau sekarang sih menurut gue 108, 40 sekian apa segala macam, menurut gue sih bukan faktor utama lah ya. Karena kita ngeliat apa sih kamera bagus sekarang, yang paling bagus kayak misalnya iPhone 15 Pro aja misalnya, atau 14 Pro dah, yang menurut gue udah bagus gitu ya. Itu resolusinya nggak nyampe 108 juga kan. Di mentoknya tuh 12 Pro Max aja 48. Iya, artinya atau kamera kita pakai mirrorless, resolusi 24 mega. Ya kan, tapi secara kualitas ya ada, ya ibaratnya Pak, ada beberapa faktor lain penentu kamera tuh bagus atau enggak. Tapi so far yang kita lihat kameranya so-so lah ya, nggak bisa dibilang bagus banget juga, tapi nggak jelek banget juga. Paling nggak untuk daily fotografi masih oke lah. Masih bisa dipakai sih buat diupload-upload di Apa sosial media. Ya dia kekurangannya dengan noise ya. Iya, tapi mau kan kamera juga dipangkas ya di bagian OIS, terus AIS aja nggak ada itu. AIS-nya ada juga. Tadi sih coba agak masih getar ya. Getar. Nah terus ngomongin kekurangan nih, ada yang menurut lu nggak suka dari HP ini apa? Tadi tuh mungkin teman-teman kita lupa nyebutin juga ya, pas itu lumayan kekuras ya baterainya, cepet juga tuh. Kan kita main game sebentar ya, dari hitungan Iya. dari 85% sekitar 5% tuh tadi turun di 80%. Padahal sebentar banget. Ya? Sebentar banget. Kalau gue secara pribadi, walaupun ornamen desain bagian belakangnya itu mencirikan dia, atau paling enggak dia mereka coba, Infinix dalam hal ini mencoba untuk memberikan rupa sebagai sebuah HP gaming, Merepresentasikan ya. iya, tapi gue my personal ini, gue kurang suka loh bagian desain ini ya. belakangnya. Ya, Terlalu rame. either karena gue memang nggak suka desain-desain yang gonjreng terlalu rame kayak gini, gue sih kurang suka, atau mungkin karena faktor materialnya juga. Jadi ibaratnya materialnya plastik, tapi ibaratnya feel dipegangnya masih kurang, menurut gue ya. Filmnya emang dia nggak biasa aja. Jadi nggak luxury gitu. Ya, tapi wajar sih, 3,5 juta. Udah habis buat beli chipset kayaknya. Iya, betul. Beli chipset sama RAM 8 GB. Oh ya, tadi juga kita cobanya di RAM-nya virtual RAM-nya nyala ya, 8+8 di 16 gitu. Ya sih, ini juga sedikit keluhan, maksudnya ini kotor banget gitu. Udah nempel sidik jari kan. Dan agak sedikit utara tuh. Dia juga ada varian lainnya warna silver ya. Yang kita pegang tuh warna biru-biru gini nih. Sebenarnya dia pengen beda kali ya, mungkin ROG kayak gimana. Ini dia pengennya ala-ala cyberpunk gitu ya. Oh, iya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen terakhir, jawab cepat. Jadi di sini gue ngajuin 2 opsi, nanti Yeski pilih salah satu opsi dan terangkan kenapa. Yang pertama, asik diajak main game atau asik diajak foto-foto? Asik diajak foto-foto. Oke, berarti lo tipikal bukan gamer ya? Walaupun suka main game gitu. Suka main game, tapi kayaknya kalau HP buat main gini. Mungkin gue lebih karena biasanya HP yang fotografinya bagus, punya chipset yang oke. Karena kan ISP-nya dari situ. Betul. Sementara HP yang buat gaming, contohnya kayak ini, belum tentu kameranya maksimum. Gitu. Setidaknya minimal main game-game kayak maksimal main game-game kayak Mobile Legends atau PUBG itu bisa lah 60 fps aman gitu. Nggak ada frame drop gitu. Karena
FPS yang stabil itu penting dibanding grafis yang bagus buat gua. Oke. Terus grafis memanjakan mata atau baterai tahan lama? Nah, kalau yang ini gua lebih milih baterai yang tahan lama kalau dibanding grafis yang bagus gitu. Karena kalau grafisnya bagus, kita main gamenya sebentar banget kan capek juga ya, harus nyolok-nyolok lagi kan. Kayaknya lebih bagusnya baterai tahan lama kalau pertanyaan ini nih. Ini bisa jadi ini juga masukan buat Infinix nih. Artinya grafis bagus aja nggak cukup nih kalau misalnya baterainya Idealnya Nah. grafis bagus, baterai awet. tapi lu maunya banyak. Udah 3.500.000. 3.500 juga sih. Pasti pengen baterainya awet. Oke. Prosesor kencang maksimal atau body tidak cepat panas Maksudnya gimana? Prosesor kencang maksimal atau body adem? Body adem. Tentu body adem ya. Karena kalau body panas tuh kita agak ngeri-ngeri juga. Ini mah megang nggak? Nah, gitu lah. Ya. Padahal ketika prosesor kencang maksimal kita push main di anggapnya main sesuatu gitu kayak Genshin Impact, ini berakibat panas baterai, grafisnya jadi turun. Ya memang relate ya, overheat, terus FPS pasti turun. FPS-nya diturunin, Baterai boros. baterai boros. Oke. Ya sebenarnya itu maksudnya seharusnya kalau orang yang punya handphone zaman dulu kayak Snapdragon awal-awal yang Snapdragon 8 misalnya pakai panas kencang maksimal pada zamannya, pakai panas akhirnya ya at the end nggak working lah ya. Artinya memang harus diseimbangkan. Oke. Menurut gue sekian kali ya, kita sudahi dulu konten pertama dari Inka Review ini, rubrik Inka Review. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa share, comment, and like kalau suka. Kalau nggak suka di dislike aja. Terus Jangan lupa komen karena kita bakal jawabin komen juga ya. nah ya, ini penting juga nih untuk konten-konten selanjutnya. Kita tuh sebenarnya ada 4 segmen di Inka Review ini. Ada segmen unboxing pertama, yang kedua real life testnya kayak tadi udah kita lakukan. Nah yang ketiga itu sebenarnya segmen jawab netizen. Nah jawab netizen ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar. Nanti kita jawab gitu untuk produk-produk yang selanjutnya kita review. Nah yang keempat ya tadi jawab cepat. Jadi untuk teman-teman sobat Telset semua, kalau ada pertanyaan terkait dengan produk apapun atau produk yang akan launching atau pengen kita ngulas apa di konten ini, tulis di kolom komentar. Nanti kita berusaha untuk wujudkan, kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan insya Allah kita juga akan apa ya, berbagi merchandise nanti di konten-konten selanjutnya. Gimana? Aman banget, Ram? Aman. Kita sudahi ya? Sudahi. Oke. Jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.